Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skoran di channel YouTube Profit Kece. Salam waras. Baik, pada video kali ini ingin saya share kepada Anda semuanya tentang bagaimana generasi milenial dilema ya, kebingungan arah untuk menghadapi era digital seperti yang kita hadapi hari ini. Untuk itu, sebelum saya berbicara lebih jauh, seperti biasanya untuk Anda baru berkunjung ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan silahkan share videonya dan berikan komentar di kolom komentar berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Sahabat kece, perlu Anda ketahui bahwa dunia terus bergerak, ya. Tantangan terus silih berganti. Musuh kita sekarang tak kasat mata, ya. Sekarang kita dibuat kebingungan. Pada video kali ini ingin saya berbicara tentang opininya saya. Saya beberapa hari lalu saya tulis di Facebooknya saya dan saya pikir ini penting, ya. Ini harus disampaikan secara terbuka, secara menyeluruh kepada siapapun yang merasa diri sebagai generasi milenial, agar menjadi pegangan, menjadi rambu-rambu untuk setiap kita, ya, untuk menyikapi situasi yang sedang berubah seperti yang kita hadapi hari ini. Ya, sekali lagi, ini hanya opini saya secara pribadi. Silahkan berikan tanggapan Anda berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, karena terus terang saja ini saya melihat dari sudut pandangnya saya, terus ruang lingkup. Kalau ke daerahnya saya, ya, dari Papua Barat, dari Sorong, dari Maibrat, ya, ini saya melihat konteksnya di sana. Nah, tidak menutup kemungkinan, ya, saya melihat untuk keseluruhan persoalan kebangsaan, ya, persoalan di Indonesia, dan saya pikir ya ini hampir menjadi masalah kita bersama, ya, masalah kita semuanya. Dan ini penting untuk kita harus mengerti supaya kita perlu waspada, kita perlu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi era yang sangat dinamis, sangat terbuka ini. Gitu. Kita tidak bisa menafikan bahwa dunia sedang mengalami perubahan yang sangat drastis. Kata disrupsi digunakan untuk menggambarkan situasi tersebut, ya, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disrupsi itu mengandung arti tercabut dari akar-akarnya. Awalnya kita beranggapan bahwa perubahan yang terjadi akibat kecanggihan teknologi di era digital di abad ke-21 ini hanya terjadi di bidang ekonomi, ya. Namun seiring berjalannya waktu, kita semua dibuat tercengang. Bahkan kita generasi milenial ditambah dengan pandemi COVID ini, kita seperti mati kutu. Kita kebingungan arah. Kita tidak tahu kemana harus kita pergi. Karena ya kita tidak bisa menafikan bahwa generasi milenial di masa pandemi ini, dalam banyak penelitian mengungkapkan bahwa generasi yang paling stres itu generasi milenial. Ya, generasi yang usia mulai dari 20 sampai 35 tahun. Di mana di usia itu, ya, generasi milenial, masa-masa di mana mereka merencanakan kehidupan mereka, merencanakan masa depannya mereka. Namun dengan datangnya pandemi COVID-19 ditambah dengan arus digital yang tidak bisa kita kendalikan, ini membuat kita stres, kebingungan arah. Dari mana harus kita mulai dan bagaimana harus kita berjalan, ya, menuju masa depan yang kita impikan, gitu. Jadi semua perencanaan yang kita lakukan akhirnya tertunda karena pandemi COVID, karena PSBB, social distancing, dan lain sebagainya. Di samping masalah pandemi, ada beberapa masalah serius yang menurut saya, yang saya amati selama ini, seperti instansi pemerintah, ya, yang masih diisi orang tua, ya, yang notabene-nya mereka adalah orang-orang atau generasi yang gagap teknologi atau gaptek, ya, dan tidak mau mengubah pola pikir mereka untuk mengikuti era atau zaman yang sedang kita jalani ini. Ya, tentu pada prinsipnya, ya, saya tidak mencoba untuk membangun sekat antara orang tua dengan generasi milenial, ya, tidak.
atau saya mengajak teman-teman muda generasi milenial untuk harus durhaka terhadap orang tuanya, tidak. Tetapi saya mau memberi rambu-rambu. Ini loh cara berpikir milenial yang sebenarnya. Begini seharusnya generasi milenial itu memposisikan diri, terutama cara berpikirnya itu seperti apa, cara pandangnya itu seperti apa, untuk mengerti era, untuk mengerti tantangan, untuk mengerti masalah-masalah yang dihadapi di era digital ini seperti apa, gitu. Jadi di pemerintah ya, yang isinya orang tua kebanyakan, ini cenderung mereka tidak mau untuk mengubah pola pikir mereka untuk mengikuti era yang sedang kita jalani atau era digital. Ya alasannya sederhana. Ya, ini menurut saya ya, lagi-lagi kemungkinan karena mereka takut kehilangan jabatan, harta dan kehormatan. Karena dunia baru atau era digital ini merupakan dunia yang asing bagi mereka. Ya, gitu. Jadi mereka kalau pindah ke dunia yang baru ini, mereka bingung, mereka mulai dari mana? Selain takut kehilangan jabatan, kehormatan, harta, mereka juga dengan segala kekuatan seperti kekuasaan, ya, kekayaan dan kehormatan, berupaya untuk menutupi ruang-ruang yang seharusnya dibuka untuk generasi muda agar mengekspresikan diri mereka. Teman-teman generasi milenial ini sangat punya banyak kreativitas, punya banyak ide kreatif. Namun mereka sulit untuk mendapatkan ruang di instansi pemerintah. Ya, nakalnya ya, saya berkesimpulan bahwa ya ide kreatif dari orang muda ini sengaja dibunuh oleh orang tua, ya, untuk mempertahankan status quo mereka. Contoh seperti mengadakan diskusi, ya, beberapa kali saya mengikuti forum yang bertajuk atau bertemakan tentang generasi milenial menghadapi tantangan zaman. Tetapi Anda tahu bahwa isinya orang-orang tua. Pesertanya merupakan orang tua. Dan anehnya lagi, ya, mereka yang menguasai forum dengan berbagai macam argumentasi yang menurut saya itu sangat jauh dari tema diskusi. Tidak jarang pula kita mendengar argumentasi-argumentasi yang menurut saya sangat jauh dari tema diskusi tersebut. Tidak jarang pula kita mendengar berbagai macam argumentasi yang justru menyudutkan kaum muda, ya, terutama di dunia kerja dan bagaimana kaum muda menyikapi situasi kebangsaan. Ya. Yang kedua, setelah diskusi, hasil diskusi pun disebarkan di berbagai macam platform sosial media. Nah, hasil kajian tersebut seakan-akan menjadi titah raja, ya, seakan-akan menjadi perintahnya raja kepada generasi muda atau generasi milenial untuk wajib menjalankan itu. Misalnya, generasi milenial atau generasi muda ini kadang dituduh malas, kadang dituduh tidak disiplin, kadang dituduh tidak birokratis, bahkan tidak sopan terhadap atasan atau orang yang lebih tua dari mereka. Atau tidak jarang pula kita mendengar berbagai macam argumentasi yang menyudutkan generasi muda tentang ya seputar isu sentral seperti generasi muda itu antipati terhadap politik, sara dan ideologi serta isu sentral lainnya, ya. Bahkan beberapa generasi tua meragukan jika negara ini jatuh ke tangan generasi milenial. Ya menurut saya ini terlalu radikal menurut saya. Mereka menuntut generasi milenial untuk berpikir dan bertindak sebaliknya. Dia seperti cara pandangnya mereka, ya, atau generasi tua. Yang ketiga, generasi milenial akhirnya berada di persimpangan. Dilema, ya. Memilih untuk pikiran mana yang mereka ikuti atau mereka jalani dan pikiran mana yang mereka harus tinggalkan. Mau mengikuti jalan pikirannya sendiri, ya pasti siap diterpa badai, ya, seperti bulian, hoax, dan ancaman serius seperti hacker bahkan cybercrime, ya. Ya tentu karena ya kekuasaan sekarang masih ada di tangan generasi tua, ya. Demi kenyamanan posisi di Menara Gading, ya. Generasi muda yang tidak memahami siapa dirinya itu dipakai, ya, dipakai untuk memerangi sesama kaumnya atau sesama generasi milenial. Nah, pertanyaannya adalah mau dibawa kemana generasi milenial yang notabene-nya
akan menjadi pemimpin di masa depan nanti. Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah pemerintah harus berpikir secara global dan bertindak secara milenial, dengan cara berpikir milenial. Ya. Karena apa? Perlu Anda ketahui bahwa generasi milenial bukan lagi menjadi warga di kampungnya kita, menjadi warga di distriknya kita, warga di kabupaten, provinsi, bahkan negara Indonesia saja tidak. Sekarang generasi milenial bisa disebut sebagai warga dunia, merupakan bagian integral daripada warga dunia, di mana mereka terhubung dengan berbagai macam negara, ya. Hanya dengan bermodalkan bahasa Inggris mungkin, mereka bisa terhubung dengan siapapun. Mereka bisa mengakses pengetahuan di mana saja, pengalaman siapapun. Artinya, wawasan generasi milenial ini bukan lagi lokal, tetapi global. Bukan lagi nasional, tetapi global. Gitu. Makanya pemimpin hari ini ya tidak harus berpikir lokal, tidak harus berpikir nasional, tetapi berpikir global. Dan juga ya tidak hanya berpikir, bertindak ala milenial. Berbagai macam video saya sudah sampaikan bahwa generasi milenial itu anti yang namanya demokratis, anti ideologis, anti politis, anti birokratis, anti disiplin. Generasi milenial itu generasi yang bebas lepas, ya. Generasi milenial itu cinta kebebasan, ya. Mereka mau bekerja di mana, melakukan apa saja menurut mereka, ya itu. Jadi bukan lagi anak-anak muda, ya, generasi milenial yang harus mengikuti cara berpikirnya orang tua ini, tidak. Menurut saya tidak. Orang tua, baik itu di instansi pemerintahan, di pendidikan, di perusahaan, di berbagai macam lembaga, harus berubah, mengubah mindset cara berpikirnya, adaptif dengan teknologi. Yang kedua, bangun SDM di era digital merupakan hal yang paling penting daripada bidang lainnya. Ketika kita bercermin ke negara-negara luar seperti Cina, Korea Selatan, Tiongkok, India, bahkan Amerika Serikat, sekarang mereka berpikir bagaimana membangun laboratorium-laboratorium, membangun industri-industri robotik. Artinya, sekarang mereka sudah berada di era revolusi industri 5.0 atau era robotik. Sedangkan kita masih kebingungan arah di era digital, era revolusi 4.0. Ya, tidak heran jika kita selalu menjadi korban eksploitasi pasar global, ya. Terutama di era digital ini, di mana Indonesia menjadi salah satu pasar lahan yang sangat subur, yang sedang diperebutkan oleh berbagai negara-negara kapitalis global atau negara-negara industri global. Karena ya kita tahu bahwa ya Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia, dan mereka adalah konsumen, tidak ada yang produsen. Itu. Jadi mereka inilah pengguna semua. Ya, makanya pasar-pasar handphone di Indonesia sekarang terus mengalami peningkatan secara drastis karena itu. Ya kita ini hanya pengguna, ya. Selain menjadi pengguna atau konsumeris, kita juga terlalu hedonis, ya. Itu. Makanya jangan heran setiap kali keluaran produk-produk baru kita berebutan, siap untuk tinggalkan, korbankan biaya berbagai macam hal penting lainnya demi memperebutkan atau membeli produk-produk baru seperti handphone, seperti laptop dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya melihat bahwa masalahnya ada di sini, di mana kita tidak bisa menafikan bahwa sistem pendidikan kita dan pemerintah kita yang hanya mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi karyawan yang selalu tunduk kepada atasan, kerja apa yang diperintahkan oleh atasan, serta setia dalam pekerjaan yang diturunkan dari atasan. Ya, bagi saya hal tersebut merupakan awal dari kehancuran bagi generasi milenial di rumahnya sendiri.
yaitu rumah digital. Jika Anda milenial, saya mau sampaikan untuk Anda semuanya, bahwa hari ini generasi milenial berada di era yang berbeda. Maka kita sebagai generasi milenial dituntut untuk harus independen dalam berpikir dan bertindak sejak dini. Anda jangan mau didikte oleh orang tua, bahkan orang tua kandung sekalipun. Tidak boleh. Ini bukan durhaka, tetapi ini penting demi keselamatan Anda di masa depan nanti. Ingin saya share untuk Anda, keep fighting, salam waras.